Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Vika Desi Laraswati dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Pantai Terima kasih. Dengan nama induk mahasiswa 187215010 dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi dalam topik mata kuliah teori ekonomi makro. Dan di video ini saya buat guna untuk memenuhi proyek ulangan akhir semester 2 oleh Ibu dosen Cynthia Anissa, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Dalam pembahasan, dan di dalam topik 9 ini kita akan membahas mengenai pendapatan nasional keseimbangan, dan di dalam topik 10 kita membahas mengenai peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Dan di topik 11-nya kita akan membahas mengenai multiple perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi internasional. Dan di topik 12-nya kita akan membahas mengenai keuangan dan perbankan. Langsung saja kita masuk ke dalam topik 9 mengenai pendapatan nasional keseimbangan. Pendapatan nasional keseimbangan, pengertian dari pendapatan nasional keseimbangan adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran, pembelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Misalnya adalah konsumsi pemerintah, perusahaan yang melakukan investasi, serta kegiatan ekspor dan impor. Kemudian kita masuk ke dalam keseimbangan dua sektor dalam perekonomian. Perekonomian dua sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari rumah tangga konsumen atau RTK dan perusahaan atau rumah tangga produsen RTP. Di sini juga kita bahas mengenai keseimbangan tiga sektor dalam perekonomian. Perekonomian tiga sektor yakni perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Dan pada perekonomian tiga sektor ini, hal yang perlu diperhatikan adalah peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Keempatnya adalah keseimbangan empat sektor dalam perekonomian. Nah, perekonomian empat sektor termasuk ke dalam perekonomian terbuka, yang di dalamnya memiliki hubungan ekonomi dengan negara-negara lainnya. Selanjutnya, pemerintah tersendiri adalah suatu perintah apa pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke dalam topik 10 mengenai peranan perintah dalam ekonomi makro. Pengertian dari perintah tersendiri adalah di mana suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh pemerintahan dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum, dan salah satunya adalah kebijakan ekonomi dan ekonomi makro. Salah satunya adalah kebijakan ekonomi, dan ekonomi makro ini merupakan salah satu jenis kebijakan dalam kebijakan ekonomi. Keduanya kita masuk ke dalam tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi. Yang pertama adalah menstabilkan kegiatan ekonomi, keduanya mencapai tingkat penggunaan kerja atau kesempatan kerja tanpa inflasi, kemudian menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh, dan yang terakhir adalah untuk mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Jadi kenapa ekonomi makro termasuk dalam kebijakan ekonomi? Nah, jawabannya adalah dikarenakan ekonomi makro merupakan kebijakan ekonomi. Berikut adalah peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Peranan pemerintah dalam ekonomi makro memiliki porsi yang relatif besar, dan kajiannya terhadap beberapa besar peranan pemerintah dapat diwujudkan dalam kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional. Yaitu multiple perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi internasional. Maksud dari multiple tersendiri adalah suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya tambahan variabel tertentu dalam perekonomian. Perekonomian terbuka, maksud dari perekonomian terbuka tersendiri ada perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, yang aku nggak mau bawa berita ini ekspor dan impor kurang panjang. barang dan
jasa serta modal dengan negara-negara lain. Ketiganya, pengertian kebijakan ekonomi internasional adalah di mana keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan adanya tujuan kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama ada istilah yang namanya autarki. Adalah sebuah jalan untuk menghindari dari pengaruh negara lain dalam beberapa hal, bukan hanya ekonomi, namun juga pada bidang politik dan militer. Kesejahteraan, dan dengan adanya kebijakan ekonomi internasional bisa menghapuskan segala bentuk hambatan perdagangan internasional seperti tarif atau BES, larangan perdagangan kota dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang terakhir mengenai topik 12 yang berhubungan dengan uang atau uang dan bank. Pengertian dari uang atau uang dalam ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum, dan alat tukar ini dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat, dan di dalam proses ini pertukaran barang dan jasa. 2020. Sejarah uang adalah perdagangan yang dilakukan dengan cara tukar-menukar barang. Setelah barter, orang mulai menggunakan alat pembayaran yang disepakatinya. Fungsi uang yang pertama adalah fungsi asli. Nah, fungsi asli ini uang sebagai alat tukar. Yang dimaksud ini, uang digunakan untuk mempermudah kita mendapatkan suatu barang. Dengan bukti itu kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukarkan uang untuk membeli kebutuhan kita. Keduanya, uang sebagai tukar, besarnya nilai suatu barang, misalnya harga penggaris yang akan dibeli TNI senilai 3.000. Menunjukkan bahwa TNI cukup membayar uang seberat 3.000 untuk mendapatkan penggaris yang diinginkannya. Keduanya, fungsi uang sebagai tunai. Uang sebagai alat. Yang pertama adalah uang sebagai alat pembayaran. Aku udah mau jalan serius nih. Alat tukar maksud di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan barang atau jasa apapun. Contohnya adalah membayar pajak. Keduanya, uang sebagai penunjuk harga, memiliki nilai yang berbeda, misalnya harga jeruk 1 kg sebesar 8.000, sementara harga apel sebesar 9.000. Selanjutnya adalah uang sebagai alat pembayar utang. Uang digunakan untuk melunasi uang utang piutang. However, there are many Selanjutnya, uang sebagai documents alat menyebut kekayaan. Dan berdasarkan lembaga yang menerbitkannya, uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang kira. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam maupun kertas. Dan keduanya adalah uang kira, diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau biliet euro. Nah, yang pertama adalah uang kartal. Uang kartal berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat. Keduanya nominal tidak tertera dan terbatas. Ketiganya dijamin oleh pemerintah. Dan selanjutnya adalah kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal. Kemudian uang kira yang pertama adalah berlaku dan hanya digunakan di kalangan masyarakat tertentu saja. Kemudian nominal harus ditulis terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan nominalnya tidak terbatas. Ketiganya hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan saja. Selanjutnya adalah belum ada kepastian pembayaran. Termasuk dari beberapa hal, termasuk lembaga yang mengeluarkannya. Cukup itu jadi video dari saya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya presentasikan di dalam video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain video, tentunya dengan materi yang berbeda. Cukup itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.